Selamat malam para ngode malam. Ya, kalau sudah seperti ini, tentunya ngode malam sedang ada di segmen ngode data. Ngode data di mana kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang sangat-sangat menarik dan tidak kalah penting, ya kan? Maka dari itu, kenapa lo ngecrek? alangkah baiknya sebelum kita mulai itu kamu tekanlah tombol subscribe yang di sini nih, ya. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua yang ada di luar sana tidak ketinggalan informasi terbaik dari kami. Oke, alright? Oke. Nah, Kenapa lo ngecrek? Oke, kali ini gue sendiri di sini akan membahas hal yang agak penting sedikit, khususnya anak muda di luar sana, ya. Memang biasanya ngode data di sini selalu membahas hal yang unik, hal-hal penting. Dan kali ini di sini gue akan membahas hal yang tidak kalah penting tentunya, ya. Apa itu? Gue akan membahas 7 penyakit kelamin yang sering menular. Kenapa lo ngecrek? Wow. Ada 7 penyakit kelamin yang sering menular lewat hubungan seks tanpa kondom atau pelindung. Plus gejalanya yang harus kalian waspadai. Oke? Di sini gue akan beberkan 7 penyakit kelamin yang benar-benar berbahaya dan gejala-gejalanya yang harus kalian benar-benar waspadai. Kalau kalian di luar sana ada yang merasa mempunyai penyakit kelamin tapi nggak tahu nih atau ragu, ya, gejalanya apa aja, terus mau cek ke dokter malu, mau ngomong sama orang tua nggak enak, ya kan? Coba kalian cek di pembahasan kali ini apakah ada gejala-gejala yang seperti kalian rasakan saat ini. Oke, kita langsung lanjut aja. Sebelum kita lanjut, tentu seks tanpa kondom tidak hanya meningkatkan resiko pasangan Anda tuh hamil, ya, atau bahasa gaulnya kebobolan. Oke, tapi juga penularan penyakit menular seksual atau penyakit kelamin, bakteri sama virus ini tuh pasti penyebab infeksi kelamin. Bisa bersarang pada cairan tubuh yang keluar saat berhubungan seks. Cairan tubuhnya itu seperti air mani atau cairan vagina yang kalian tahu pada umumnya. Dan kemudian berpindah melalui permukaan kulit yang terbuka atau permukaan kulit yang sedang luka, ya. Dan apa aja sih penyakit kelamin yang paling umum terjadi? Yang pertama itu ada chlamydia. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Chlamydia adalah salah satu penyakit kelamin paling umum. Cukup sulit bagi seseorang untuk mengetahui apakah mereka menderita chlamydia atau tidak. Karena kebanyakan pada umumnya kasusnya tidak menimbulkan gejala apapun pada awalnya. Sama sekali tidak merasakan gejala apapun. Jadi mereka merasa benar-benar sehat aja. Nah, salah satu gejala chlamydia tersebut adalah yang pertama tuh ada sakit ketika buang air kecil. Yang kedua sakit pada bagian bawah perut. Terus keluar cairan tak normal dari vagina atau penis kalian. Terus ada rasa sakit ketika berhubungan seksual. Terus pendarahan vagina di antara satu menstruasi. Ya, dan selanjutnya terus ada lagi nyeri pada testis, ya. Itu adalah salah satu gejala chlamydia. Lalu yang kedua ada penyakit kelamin yang bernama gonore. Gonore juga salah satu penyakit kelamin yang umum. Tapi bakteri tersebut bisa berpindah menginfeksi mulut, tenggorokan, mata, dan anus. Biasanya gejala akan muncul dalam 10 hari setelah Anda terinfeksi. Gejalanya seperti apa itu, bos? Gejalanya adalah yang pertama tuh cairan kental, keruh, atau berdarah keluar dari penis atau vagina kalian. Dan yang kedua tuh sensasi nyeri atau terbakar saat buang air kecil, ya. Terus selanjutnya itu ada gejala darah head yang sangat banyak, tidak normal, ya. Atau pendarahan di antara sebelum jadwal menstruasi kalian. Jadi belum saatnya menstruasi tapi ini kok keluarin darah begitu banyak, ya. Terus nyeri dan bengkak pada testis, oke? Gatal pada anus. Ini juga nih. Biasanya kan kalau gatal anus tuh orang berpikirnya adalah kremi, ya. Biasanya dilempar bubuk asbak tuh, sekar, tarik dikit pakai pinset hilang. Tapi di sini gejala penyakit karena gatal anus itu juga salah satu gejala yang berbahaya, ya.
Lalu yang terakhir itu ada nyeri buang air besar. Oke. Nah, ketika kalian merasakan efek-efek atau gejala seperti itu, kalian harus segera cek ke dokter. Yang ketiga, lalu ada nama penyakit trichomoniasis. Oke. Memang agak sulit namanya. Adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit Bersel atau disebut Trichomonas vaginalis ya. Jika Anda berhubungan seks tanpa kondom dengan seseorang yang memiliki infeksi ini, maka Anda dapat tertular ya. Gejalanya seperti apa? Gejalanya yaitu adalah cairan vagina yang bening, putih dan kehijauan ya. Terus ada keluar cairan dari penis. Lalu ada bau yang menyengat pada vagina. Itu kalau udah bau gitu lu minimal lu harus taruh stela tuh ya. Atau gatal iritasi pada penis ya. Terus sakit ketika senggama. Kalian tahu kan senggama? Terus sakit ketika buang air kecil. Infeksi ini sebenarnya tidak begitu fatal ya. Tapi dapat memicu komplikasi seperti ketidaksuburan dan infeksi jaringan kulit vagina, tentunya pada wanita ya. Sementara pada pria dapat menyebabkan penyumbatan uretra. Apa itu? Itu adalah lubang kemih. Nah, lalu yang keempat ada nama penyakit herpes genital. Ini cukup famous ya. Herpes disebabkan oleh virus herpes simplex atau yang disingkat dari HSV yang memasuki tubuh melalui luka kecil di kulit atau selaput lendir. Orang yang terinfeksi virus ini tidak pernah menyadari dirinya itu telah terinfeksi karena herpes. Karena umumnya tidak menimbulkan tanda-tanda gejala gitu ya. Karena walaupun kayak begitu tuh, ada beberapa tanda gejala umum yang bisa Anda deteksi. Gejala-gejala yang Anda deteksi itu seperti terdapat benjolan merah kecil, terus kulit melepuh, dan luka terbuka pada genital. Yang kelima ada human papillomavirus. Human papillomavirus ini adalah salah satu virus yang umum tertular lewat hubungan seksual tanpa kondom, bos ya. Sama seperti yang lainnya, terkadang virus ini tidak menunjukkan tanda-tanda kemunculan gejala, tapi tetap ada beberapa tanda yang bisa Anda waspadai. Nah, berikut adalah tanda-tanda gejala yang kalian harus waspadai. Yang pertama tuh ada muncul daging kecil. Daging kecil yang berwarna merah atau keabu-abuan lah ya di sekitar area genital. Terus ada beberapa kutil yang terletak berdekatan dan berbentuk seperti kembang kol. Oh ya, lu tau lah kembang kol kayak gimana. Terus ada gejala lagi rasa gatal atau lu tuh nggak nyaman di area genital. Ini memang agak sedikit gejalanya tapi tetap ini bahaya banget ya. Oke, selanjutnya yang keenam ada hepatitis ya. Ya, tentu saja hepatitis ini bukan di area kelamin, tentunya di area hati ya. Hepatitis A, B, dan C itu tuh merupakan virus yang menyerang hati dan dapat ditularkan melalui cairan tubuh ketika berhubungan seksual. Nah, ini yang terakhir nih. Nama penyakit yang sangat-sangat terkenal dan famous ya. Mudah-mudahan kita berdoa di sini. Kalian yang di rumah atau dimanapun kalian berada, semoga kalian tidak ada gejala-gejala penyakit yang satu ini. Tentunya HIV/AIDS. HIV merupakan salah satu virus yang cara penyebarannya itu melalui cairan tubuh nih ya. Virus ini mematikan, bos. Udah pasti udah terkenal ya. Sebab virus menyerang sistem kekebalan tubuh. Ketika sudah berkembang, itu tuh pasti makin parah. Dan virus akan berkembang menjadi AIDS, yaitu yang disebut HIV/AIDS. Pertama kali Anda terinfeksi, mungkin lu semua tuh nggak akan menunjukkan ngerasa gejalanya ada gitu. Nah, bahkan setelah udah bertahun-tahun, lu tuh baru nyadar bahwa lu tuh ternyata HIV/AIDS. Nah, ini jangan sampai nih kayak gini. Jadi lu semua tuh harus tahu gejala awal-awal itu seperti apa aja sih HIV/AIDS ini. Nah, tentu yang pertama gejala HIV/AIDS itu ada demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, pembekakan kelenjar pada getah bening, terus muncul ruam, terus lu ngerasa diri lu tuh lemah, badan lu lemah. Karena gejala tersebut tuh akan hilang seiringnya waktu gitu.
Tapi virus akan break atau istirahat sementara dalam badan lu, dalam tubuh lu itu, sampai sistem imun lu semua tuh sewaktu-waktu down gitu atau melemah ya, sehingga memunculkan gejala lagi. Gejala tahap terakhir HIV/AIDS itu adalah kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Jadi memang nggak bisa dijelasin. Lu tuh memang berasa lu tuh lelah mulu, kayak lu kerja mulu, kayak lu tuh sehari itu bisa kayak lu lemes aja gitu ya. Itu tuh ada salah satu, padahal lu nggak kerjain apa-apa, kerjaan gue cuma gini doang, tapi kok berasa gue tuh capek banget. Itu gejalanya salah satunya ya. Terus berkeringat di malam hari. Tuh, nih aja gue berkeringat nih, karena memang studio gue agak memancing adrenalin ya. Nah, itu dia guys, salah satu penyakit kelamin yang benar-benar saking bahayanya. Jadi terus kalian menyepelekan hal tersebut, membiarkan hal tersebut, dampaknya itu memang sangat berbahaya guys. Jangankan penyakit kelamin, lu pilek didiemin aja bisa seminggu lu bersin gak berhenti ya. jadi segala penyakit itu kalau menurut gue tuh jangan sampai lu merasa belum parah, lagi nggak begitu parah, biasa aja tuh, gue masih bisa beraktivitas. Itu kalian harus rubah mindset itu. Jadi kalian harus berubah, daripada kalian parah total, alangkah baiknya kalian langsung menangani di saat Anda ada gejala-gejala ringan ya. Jadi tetap safe di sana, tetap jaga kondisi badan, jaga hubungan, pilih-pilih saat berhubungan, dan jangan lupa pakai kondom atau pakai pelindung. Oke? Untuk keselamatan kita semua, salam sehat dari